23 pengusaha sumbang bonus buat timnas U23. STY kantongi rahasia keganasan Uzbekistan. Arsenal menangkan laga derby London Utara. Parade Scudetto Inter penuhi jalanan kota Milan. PSG kunci titel juara Liga Prancis 2023-2024. Halo football lovers, ayo subscribe dulu bagi yang belum dan bunyikan tombol lonceng untuk mendapatkan notifikasi video terbaru dari kami. Terima kasih. Halo football lovers, kembali lagi di Starting 11 News. Seperti biasa, kami akan terus menyajikan informasi seputar dunia sepak bola spesial untuk Anda. Sebagai persiapan jelang melawan Uzbekistan di semifinal Piala Asia U23 2024, para pemain timnas Indonesia U23 berendam di air es. Dalam unggahan video di Instagram pada Minggu 28 April, para pemain yang berendam di air es diantaranya adalah Rafael Struijk, Ivar Jenner, Marcelino, Hoki, Jim Kelly, Raihan Hanan, dan Ihsan Nol Zikrak. Meskipun terdengar jeritan dari para pemain ketika berjuang menahan rasa dingin, namun manfaat berendam di air es sangat luar biasa. Praktik ini bermanfaat untuk meredakan rasa sakit dan mempercepat pemulihan otot para punggawa Garuda Muda. Timnas Indonesia U23 mendapatkan guyuran bonus dari para pengusaha Indonesia. Tercatat ada 23 pengusaha yang menyumbang bonus untuk Garuda Muda. Sumbangan itu disepakati saat para bos-bos besar yang tergabung dalam Kadin Indonesia Komite Tiongkok bersua di Jakarta pada Minggu 28 April. Pada gelaran syukuran dan halal bihalal, spontanitas mendukung Garuda Muda itu muncul. Penggalangan dana sebanyak 23 miliar rupiah itu dipimpin oleh Marwarar Sirait. Jelang pertandingan semifinal Timnas Indonesia U23 versus Uzbekistan U23, beredar selebaran larangan nobar Piala Asia U23. Pihak MNC Group yang memegang hak siar angkat bicara. Hal itu disampaikan Syafril Nasution selaku Corporate Secretary MNC Group pada Minggu 28 April 2024. Syafril menegaskan sejatinya kegiatan nobar itu dipersilakan saja asalkan selama kegiatan tersebut berlangsung tidak dikomersilkan. Shin Tae-yong telah mengantongi kekuatan timnas Uzbekistan. Pelatih timnas Indonesia U23 itu telah melihat langsung pertandingan antara Uzbekistan melawan Arab Saudi pada Jumat 26 April 2024 lalu. Menurut Coach Shin, Uzbekistan adalah tim yang sangat bagus. Penampilan mereka sangat stabil, terorganisir, dan disiplin. Namun kami juga sudah sejauh ini, kami berada dalam form yang bagus dan sudah bersiap dengan baik. Jadi saya harap penampilan yang bagus dari para pemain dan hasil yang bagus pula, ujarnya. Sikap respek pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong setelah memulangkan negaranya sendiri Korea Selatan berbuah manis. Masyarakat Korea Selatan juga rupanya mendukung timnas Indonesia untuk lolos ke final Piala Asia U23 dan melaju ke Olimpiade 2024. Dukungan tersebut datang dari kolom komentar YouTube MBC hingga Minggu 28 April. Salah satu komentar dukungan berbunyi seperti ini. Meski Korea sudah kalah, saya akan tetap mendukung Coach Shin. Saya pasti mendukung Indonesia agar bisa ke Olimpiade. Go Oiwa yang kini menangani Jepang U23 mengaku terheran-heran melihat timnas Indonesia bisa menumbangkan Korea Selatan. Menurutnya Jepang saja pernah dikalahkan Korea Selatan di Piala Asia U23 dan timnas Indonesia justru dengan mudahnya menang dari Korsel. Di sisi lain, pelatih 51 tahun itu juga memuji kecerdikan Shin Tae-yong dalam meramu formasi timnas Indonesia U23 hingga bisa mengalahkan Korea Selatan. Menurut Go Oiwa, tim muda Indonesia merupakan kejutan di turnamen ini. Langkah timnas Indonesia melaju hingga semifinal Piala Asia U23 membuat para punggawa timnas merasa bangga, termasuk bagi dua anggota Polri yang menjadi bagian dari pemain timnas Indonesia U23. Keduanya adalah Bribda Muhammad Ferrari yang merupakan bek timnas dan Bribda Dava Fasya Sumawijaya, kiper cadangan. Ferrari dan Dava merupakan anggota kepolisian yang bertugas di Ditlantas Polda Metro Jaya. Keduanya sama-sama bangga bisa membela Garuda Muda dan meraih prestasi yang membanggakan.
AS Roma harus puas meraih 1 poin saat berkunjung ke markas sang juara bertahan pada pekan ke-34 Serie A 2023-2024. Bertanding di Stadio Diego Maradona Minggu 28 April malam waktu Indonesia Barat, kedua tim bermain sama kuat 2-2. Ilupi unggul terlebih dahulu melalui eksekusi penalti Dybala. Tim tuan rumah langsung membalikan keadaan lewat masing-masing gol yang dicetak oleh Matias Oliveira dan Victor Osimhen. Semenit sebelum laga usai, gol Tammy Abraham membuat Roma bermain seri. Fiorentina meraih poin penuh saat bermain di kandangnya Stadio Artemio Franchi saat menjamu Sassuolo dalam pekan ke-34 di ajang Serie A Senin 29 April. Mereka menang atas Sassuolo dengan skor 5-1. 5 gol Fiorentina dicetak oleh Ricardo Sottil, Luca Martinez, Nicolas Gonzalez yang mencetak brace dan Antonin Barak. Sementara Sassuolo hanya mencetak sebiji gol melalui Christian. Atas hasil ini Fiorentina berada di urutan 9 pada klasemen Serie A. Inter Milan menandai laga yang juga menjadi momen pesta juaranya usai memastikan Scudetto dengan kemenangan. Bermain di kandang sendiri, Nerazzurri menang 2-0 saat menjamu Torino. 2 gol kemenangan Inter dicetak oleh Hakan Çalhanoğlu masing-masing di menit 56 dan 60. Dari ajang Liga Spanyol, tuan rumah Real Betis bermain imbang 1-1 melawan Sevilla. Isco membawa Betis memimpin di menit ke-38 sebelum akhirnya Quique Salas menyamakan skor untuk Sevilla di menit 56. Manchester City berhasil selamat dari gempuran Nottingham Forest demi memetik kemenangan krusial di pacuan gelar Liga Premier Inggris. Josko Gvardiol mencetak gol Liga Premier Inggris keduanya untuk membuka keunggulan City pada menit ke-33. Erling Haaland dimasukkan pada menit ke-62 tapi hanya butuh 9 menit baginya untuk menorehkan namanya di papan skor. Arsenal meraih kemenangan penting dalam laga bertajuk Derby London Utara pada pekan ke-35 Liga Inggris 2023-2024. Bermain di Tottenham Hotspur Stadium Minggu 28 April malam waktu Indonesia Barat, tim tamu unggul dengan skor 3-2. Gol bunuh diri dari Pierre-Emile Højbjerg dan usaha dari Bukayo Saka serta Kai Havertz membuat Arsenal memegang kendali di babak pertama. Meskipun tim tuan rumah memberikan perlawanan melalui gol dari Christian Romero dan penalti Son Heung-min, tim tamu berhasil meraih 3 poin. PSG resmi jadi juara Liga Inggris Prancis 2023-2024 tanpa bermain. Kekalahan AS Monaco dari Lyon Senin dini hari tadi memastikan posisi PSG di puncak klasemen Ligue 1 tidak lagi terkejar. Gelar juara pun dikunci meski musim masih menyisakan 3 pertandingan. Kedua tim sama-sama menempuh 31 pertandingan. PSG memimpin dengan 70 poin, Monaco di peringkat 2 dengan 58 poin. Jadi ada selisih 12 poin. Real Madrid telah mengumumkan skuad yang akan dibawa oleh pelatih Carlo Ancelotti untuk laga kontra Bayern Munich. Dan Thibaut Courtois beserta David Alaba ada di dalamnya. Alaba dan Courtois telah melewatkan hampir sepanjang musim ini karena cedera. Dilansir dari Diario AS, mereka tidak diharapkan mendapatkan menit bermain di Bavaria. Sang bek asal Austria mengalami cedera ligamen anterior atau ACL pada bulan Desember dan tidak diharapkan bermain hingga musim depan. Sedangkan Courtois belum pernah bermain sama sekali pada musim ini. Para pemain tim sepak bola Inter Milan merayakan parade gelar Liga Top Serie A Italia ke-20 di luar Stadion San Siro di Milan, Italia, Ahad 28 April. Upacara penyerahan medali dan pengangkatan trofi Serie A Liga Italia dilanjutkan dengan parade Scudetto menggunakan bus atap terbuka di kota Milan. Puncak perayaan juara Inter Milan bertempat di Piazza Duomo yang merupakan simbol kota Milan. Manchester City dikabarkan belum menyerah untuk mendatangkan gelandang West Ham United, Lucas Paqueta. Hal ini pun menimbulkan rasa penasaran bagaimana respon sang pemain soal rumor ini. Menurut cuitan Fabrizio Romano, Paqueta mengetahui ketertarikan itu sejak musim lalu. Pemain asal Brasil itu bahagia dan sangat menghormati West Ham, tapi apapun masih bisa terjadi di akhir musim nanti.
Pemain Manchester United yang sedang menjalani peminjaman di Borussia Dortmund dikabarkan membuka peluang untuk kembali ke Inggris. Dilansir Triple Football, pemain sayap berkebangsaan Inggris itu sedang menanti situasi Erik ten Hag sebagai pelatih United. Sancho akan terbuka untuk kembali membela United musim depan apabila ten Hag sudah tak melatih di sana lagi. Kabar buruk kembali menimpa Manchester United. Lagi dan lagi, daftar cedera pemain United bertambah. Kali ini, Scott McTominay yang harus masuk ruang perawatan. Dilansir The Scottish Sun, McTominay mengalami cedera saat membela MU di laga kontra Burnley akhir pekan lalu. Masuk sebagai pemain pengganti, McTominay tak bisa menyelesaikan pertandingan karena mengalami gangguan di bagian lututnya. Ini kabar buruk bagi United sekaligus timnas Skotlandia yang sebentar lagi akan tampil di Euro 2024. Arsenal dikabarkan telah menaruh minat pada salah satu bintang muda Valencia, Javi Guerra. Mikel Arteta begitu menggemari gaya main dan skill dari pemain berusia 20 tahun tersebut. Dilansir Cut Offside, bukan perkara mudah untuk mendatangkan Guerra, karena sang pemain memiliki klausul pelepasan di angka 100 juta euro. Apalagi Arsenal tak sendirian, ada Real Madrid dan Barcelona yang memantau Javi Guerra. Di tengah rumor Thomas Tuchel yang akan segera hengkang dari Bayern Munchen, sejumlah fans The Bavarian justru membuat petisi agar dirinya mau bertahan. Petisi itu berisi tentang harapan dan bujukan agar sang pelatih mau memperpanjang kontraknya. Dilansir Daily Mail, petisi itu tak cukup untuk mengubah niat Tuchel. Menurutnya, bertahan di Munchen bukan sebuah prioritas lagi baginya. Petisi itu tak akan mengubah apapun. Menurut Football Italia, AC Milan dikabarkan telah menghubungi salah satu bek Aston Villa, Diego Carlos. Menurut laporan, Rossoneri bermasalah dengan lini bertahan musim ini. Maka dari itu, keberadaan Carlos diharapkan bisa memperbaiki masalah itu. Direktur AC Milan, Geoffrey Moncada, telah bertemu dengan wakil Diego Carlos. Milan sedang melihat kepemimpinan dan kekuatan duel baik darat maupun udara dari Carlos. Negosiasi pun terus berlanjut. Ajax dilaporkan telah kembali mengadakan negosiasi dengan Graham Potter. Ini jadi yang ketiga kali setelah sang pelatih 2 kali menolak paket gaji yang ditawarkan oleh tim Eredivisie tersebut. Dilansir Triple Football, peluang Ajax untuk menggait Potter kali ini lebih besar. Mereka dikabarkan datang dengan tawaran yang jauh lebih baik. Potter pun mulai melunak karena melihat keseriusan Ajax menggaitnya. Bintang asal Kolombia, Radamel Falcao, telah mengkonfirmasi bahwa dirinya tak akan membela Rayo Vallecano musim depan. Menurut cuitan Fabrizio Romano, Falcao ingin mencari tantangan baru. Dirinya 100% akan meninggalkan Rayo musim panas ini. Maka dari itu, Falcao akan berstatus bebas transfer per Juni mendatang. Menjelang akhir musim, Brentford dan Luton Town dikabarkan tengah mencari amunisi baru di sektor lini serang. Satu nama yang diperebutkan adalah pemain Blackburn Rovers, yakni Semi Cismatic. Dilansir The Sun, mesin gol Blackburn itu kini berstatus top skor sementara divisi Championship dengan torehan 25 gol. Padahal, pemain yang satu ini berposisi sebagai gelandang serang. Blackburn sendiri menginginkan 20 juta pound apabila ada klub yang benar-benar berminat pada pemain berusia 28 tahun tersebut. Mantan pelatih Chelsea, Andre Villas-Boas, telah resmi ditunjuk sebagai presiden FC Porto yang baru. Nama AVB jadi yang paling direkomendasikan dalam rapat jajaran petinggi klub beberapa pekan lalu. Menurut cuitan Fabrizio Romano, mulai saat ini, Andre bertanggung jawab tentang semua keputusan-keputusan penting bagi masa depan Porto, termasuk memecat Sergio Conceição jika tak memenuhi target musim depan. Itulah informasi seputar dunia sepak bola spesial dari Starting 11 News. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. See ya!